Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis kasus prokrastinasi akademik siswa SMA dalam perspektif psikologi pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Psikologi pendidikan memiliki peran yang fundamental dalam membentuk proses pembelajaran yang efektif. Dalam konteks kurikulum Merdeka yang menekankan kemandirian belajar, muncul berbagai tantangan psikologis yang dihadapi siswa. Salah satu isu paling sering muncul adalah prokrastinasi akademik, yaitu kecenderungan siswa untuk menunda-nunda mengerjakan tugas secara sistematis dan berulang. Tentunya, fenomena ini tidak hanya mempengaruhi hasil akademik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, kepercayaan diri, dan juga pengembangan keterampilan manajemen diri siswa. Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, prokrastinasi akademik menunjukkan relevansi yang cukup tinggi, terutama pada tugas-tugas proyek yang memerlukan waktu pengerjaan yang panjang. Dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan beberapa teori psikologis pendidikan yang relevan. Yang pertama, ada teori self-regular learning dari Zimmerman yang menjelaskan bahwa pembelajaran efektif memerlukan kemampuan siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Prokrastinasi akademik seringkali merupakan kegagalan dalam regulasi diri ini. Yang kedua, ada self-determination theory dari Deci and Ryan yang menekankan pentingnya pemenuhan 3 kebutuhan psikologis, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan dalam membangun motivasi intrinsik siswa. Yang ketiga, ada konsep growth mindset dari Dweck yang membedakan cara siswa memandang kemampuan mereka, apakah mereka sebagai sesuatu yang tetap atau dapat dikembangkan melalui usaha. Steele dalam meta-analisisnya pada tahun 2007 menemukan bahwa 80-95% siswa melakukan prokrastinasi dalam derajat tertentu, dengan 20-25% merupakan prokrastinasi kronis yang mengalami dampak negatif signifikan. Pada wawancara yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Cikalongwetan dengan narasumber penelitian adalah guru BK senior yang telah berpengalaman lebih dari 7 tahun, dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan sekolah. Pemilihan kedua, narasumber ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan yang langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program, bimbingan dan konseling di sekolah. Wawancara dilakukan secara terstruktur, mencakup 6 komponen evaluasi program bimbingan dan konseling, sesuai dengan standar nasional bimbingan dan konseling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan transkripsi, reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Dari wawancara yang dilakukan, saya menemukan beberapa temuan penting. Pertama, pada faktor penyebab prokrastinasi. Prokrastinasi akademik pada siswa SMA disebabkan oleh interaksi yang kompleks dari 4 faktor utama. Yang pertama, ada faktor kognitif, seperti temporal discounting atau kecenderungan menilai kepuasan jangka pendek lebih tinggi, planning flashy atau meremehkan waktu yang dibutuhkan, dan perfeksionalisme maladaptif yang membuat siswa takut membuat kesalahan. Yang selanjutnya ada faktor afektif. Prokrastinasi sering merupakan strategi untuk menghindari emosi negatif seperti kecemasan, kebosanan, atau frustasi. Siswa memiliki aktivitas yang membuat nyaman dalam jangka pendek meskipun tahu akan menyebabkan stres yang lebih besar di kemudian hari. Yang selanjutnya ada faktor motivasional, yaitu rendahnya motivasi intrinsik, kurangnya nilai yang dipersiapkan terhadap tugas, dan self-efikasi yang terendah. Tentunya akan membuat siswa menunda mengerjakan tugas. Dan yang terakhir ada faktor behavioral, di mana kegagalan dalam self-regulation, kurangnya keterampilan manajemen waktu, dan kesulitan memecahkan tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih manageable. Yang selanjutnya mengenai dampak prokrastinasi. Dampak prokrastinasi ini sangat signifikan dengan multidimensional. Dari sisi akademik, Steele menemukan korelasi negatif antara prokrastinasi dengan prestasi belajar. Siswa yang prokrastinasi cenderung mendapat nilai lebih rendah dan menghasilkan karya yang kualitas subopsional. Dari sisi psikologis, prokrastinasi berkaitan dengan peningkatan stres, kecemasan, depresi, perasaan bersalah, dan penurunan harga diri. Tentunya, ini akan menciptakan siklus yang negatif dan juga sulit diputus. Dari sisi sosial, dalam pembelajaran kolaboratif, prokrastinasi atau anggota kelompok dapat menyebabkan konflik dan frustasi pada anggota lain.
Dari hasil wawancara, program BK di SMA Negeri 1 Cikalongwetan yang telah memiliki struktur solid dengan alokasi waktu yang terstandar. Untuk layanan dasar 35%, layanan peminatan 28%, layanan responsif 23%, dan dukungan sistem ada 14%. Program telah memiliki landasan filosofis yang kuat dengan prinsip inklusivitas, keyakinan terhadap potensi siswa, pendekatan preventif developmental, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya manusia dari rasio guru bimbingan konseling terhadap siswa yang mencapai 1:250. Jauh dari ideal yang menyebabkan beban kerja tinggi. Yang kedua, sarana prasarana seperti ruang konseling individu yang belum memadai untuk menjamin privasi dan instrumen asesmen psikologis yang masih terbatas. Yang ketiga, sistem evaluasi program yang belum sistematis dan berkelanjutan sehingga sulit mengukur dampak jangka panjang. Yang keempat, anggaran khusus program bimbingan konseling yang masih terbatas. Dan yang terakhir, pemahaman sebagai stakeholder tentang peran bimbingan konseling yang masih perlu ditingkatkan untuk menghindari mekanisme bahwa BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah. Berdasarkan temuan penelitian, saya merekomendasikan beberapa strategi komprehensif. Dalam tingkat individual, yaitu ada pengembangan modul self-management training, ada pelatihan keterampilan manajemen waktu dan organisasi tugas, cognitive restructure untuk merubah pola pikir maladaptif, dan teknik relaksasi mindfulness untuk pengelolaan kecemasan. Dalam tingkat kurikulum, yaitu ada desain tugas dengan deadline bertahap untuk mengurangi beban kognitif, integrasi prinsip self-regular learning dalam pembelajaran berbasis proyek dengan scaffolding yang terstruktur, dan tentunya asesmen formatif berkelanjutan. Untuk tingkat sistem, yang pertama ada penguatan kapasitas program bimbingan konseling dengan penambahan guru bimbingan konseling. Yang selanjutnya, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, ada kolaborasi dengan orang tua dan guru mata pelajaran, dan yang terakhir tentunya normalisasi literasi kesehatan mental di sekolah. Prokrastinasi akademik adalah fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional dalam konteks kurikulum merdeka yang menuntut kemandirian tinggi. Penanganan prokrastinasi menjadi semakin krusial. Integrasi antara pemahaman psikologis pendidikan dengan desain kurikulum yang responsif didukung oleh program bimbingan konseling yang kuat merupakan kunci untuk membantu siswa mengembangkan self-regular learning dalam mencapai potensi optimal mereka.